Halo Sobat Gamers, selamat datang di Startup, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Dan kali ini kita bakal berbincang dengan salah satu musisi Indonesia. Langsung saja kita sambut, ini dia Pepinda Tito. Pepinda Tito. Halo semuanya. Pepinda ya? Iya, Pepinda. Kan ada Sunda gitu ya, Pepinda pakai P. Pakai P. Pepinda. Oke, Pepinda gimana? Kak Tito apa kabar? Baik, kamu gimana Kak? Alhamdulillah, saya juga sehat. Dan kita sebelum masuk ke single terbarunya yang berjudul Berantakan, aku mau tahu juga nih, gimana sih awal pertama kali ini Tito memulai sebagai musisi, full sebagai penyanyi itu seperti apa? Oh ya, jadi aku tuh mulainya tuh dari tahun 2020 awal. 20 awal. Waktu itu aku memang sebenarnya nggak ada basic musik sih, maksudnya dalam arti tuh aku nggak pernah ikut kayak lomba festival band, anak-anak band gitu nggak pernah, karena memang nggak ada pikiran untuk ke arah musik gitu. Tapi tiba-tiba, tapi memang aku emang suka musik, emang suka dengerin, kayak misalnya musisi siapa aku dengerin dan lain-lain, dan suka nyanyi, kayak nyanyi di kamar mandi doang gitu kan, maksudnya enak gitu kan. Terus kuliahnya film, terus tiba-tiba awal 2020 itu pas semester akhir, pas lagi banyak libur, cuman tinggal ngurusin tugas akhir doang. Itu aku pengen kayak gabut gitu, pengen berkarya apa ya, kalau bikin film kan mahal ya, maksudnya kayak kita harus kayak ngumpulin kru, alat dan lain-lain. Kalau musik lagu kan kita tinggal ambil gitar, jedeng-jedeng jadi lagu. Akhirnya dari situ jadilah satu lagu pertama, terus ketagihan sampai sekarang. Oke, jadi berawal dari, mungkin lebih ke cover-cover musik dulu? Enggak, aku langsung bikin lagu sendiri. Wow. Yang judulnya itu adalah Semau-Maumu? Bukan, itu lama, tahun 2020 tuh judulnya Manusia Tak Sempurna. Sebelum sama Warner, jadi yang Semau-Maumu tuh aku debut single sama Warner, sama label. Sebelumnya aku indie. Tapi bentar ya, kan ibaratnya secara basic musik, Kak Tito juga bilang belum ada gitu. Belum. Ada, gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah memang latihannya otodidak atau misalnya ada inspirasi lain gitu? Aku sering lebih kencang belajarnya sih malahan, karena aku nggak pernah tahu gimana tuh musik. Akhirnya aku kayak bener-bener melihat yang memang ada musisi-musisi aku yang idolain, aku referensinya ke mereka. Aku mempelajari cara mereka bernyanyi, terus gimana cara mereka bikin lagu dan lain-lain. Terus practice makes perfect sih, jadi harus tiap hari gitu, kayak hampir ini latihan nyanyi, latihan pitch gitu-gitu. Kayak gimana ya kalau misalnya aku nyanyi tuh mengontrol pitchnya. Itu latihan sendiri? Latihan sendiri, karena kayak waktu itu masih belum punya keargensian untuk les vokal, karena kayak ngapain ya les vokal, aku juga bukan siapa-siapa gitu, ngapain gitu. Tapi makin kesini makin kayaknya mulai butuh deh, maksudnya memang hampir tiap hari kan ya ini ya, jadi kayak ya udah kayaknya butuh gitu sekarang, cuman dulu nggak ada. Nah itu kelanjutannya gimana tuh dari 2020 sampai akhirnya bisa sekarang di 2020 tuh aku kan indie tuh, single pertama, kedua, ketiga, terus setelah 2 tahun aku bikin album pertama. Itu masih indie, judulnya Perayaan Rasa. Aku bikin album pertama, terus setelah itu aku rilis album di digital platform. Sebulan setelahnya aku dikontak sama Warner, kayak we like your music, kayak gimana kalau misalnya kita mulai ngobrol karir kamu ke depannya gimana. Terus dari situ aku sign sama Warner. Gitu. Tapi sempat nanya, kenapa maksudnya Warner bisa sampai menemukan Tito gitu? Sempat sih, aku langsung tanya, kok bisa ketemu gimana? Masalahnya kan bener-bener aku tidak ada kenalan siapa-siapa, karena juga orang Tulungagung banget yang tidak tahu, nggak ada circle lah. Skena musik tuh aku nggak kenal, karena emang skenanya kan film ya, anak-anak film nggak ini. Cuman ketika aku tanya, ternyata mereka taunya dari sosmed. Jadi aku tuh memang lumayan aktif di TikTok, di gitu-gitu, lumayan aktif kan konten. Terus mereka ternyata lihat karya-karya aku dari situ, terus mereka tertarik dan juga akan cukup produktif ya, maksudnya bikin lagu-lagu mereka kayak suka akan keproduktifan itu gitu. Dan konsisten ya? Iya. Padahal itu dari 2020 sampai baru gabung itu berarti 2021an berarti ya? 2022 awal. 2 tahun berarti ya perjalanan untuk bisa 2 tahun, iya. itu. Oh, iya. Jadi cara memperkenalkannya itu sih kalau zaman sekarang sosmed. Media sosial. Yes. Gitu. Tidak perlu mengenal orang dalam. Kayak yang penting kita harus stay true to kita apa sebagai seniman gitu loh. Kita harus benar-benar passionate, terus kita konsisten. Tapi ngerasa kayak stuck gitu nggak sih? Iyalah pasti. Ngerasa. Di titik itu memang bisa sampai di kontak sama Warner itu gimana? Aku tuh sempat ngerasa sedown-downnya tuh pernah, kayak bener-bener. Kan aku bikin album tuh gara-gara aku tuh ada satu lagu yang lumayan
populer lah di TikTok ada, terus dulu judulnya Pelarian, dia sempet kayak banyak yang make lagunya jadi sound konten gitu. Terus setelah itu aku kayak rada kebakar nih semangatnya untuk oke, aku akan bikin album. Nah menuju ke album itu tuh, album pertama sempet kayak ini aku ngasih energi dan waktu untuk bikin album ini nggak ya, worth it nggak ya nanti, takutnya nanti ternyata setelah aku udah susah-susah bikin nggak ada apa-apa, terus kayak sia-sia apa gimana gitu kan. Itu down banget, kayak aku juga udah melibatkan banyak orang, kayak mereka gimana ya ekspektasinya ke aku, takutnya nanti aku tidak bisa deliver sesuai dengan teman-temanku yang harapkan, mereka udah percaya banget sama aku. Itu cepet tuh down kayak gitu. Tapi aku mikir kayak ya udah, yang penting dicoba dulu, kalau misalnya pun nanti tidak ada jalannya, ya udah berarti emang bukan buat aku. Tapi alhamdulillah bener-bener setelah rilis album itu aku dikasih kesempatan baru lagi sama Warner, kayak ini kita ada kesempatan buat kamu. Nah kalau misalnya tadi kepikiran kayak aduh takut misalnya tidak memuaskan, mungkin itu jadi salah satu penghambat juga sih. Iya, penghambat. Kebayang kalau misalnya kita tidak coba dulu, mungkin Tito nggak bisa sampai hari ini juga. Iya. Ya? Jadi intinya harus dicoba gitu. Nah, itu sih. Oke, kita masuk ke lagu terbarunya yang berjudul Berantakan. Yes. Jadi kan setiap orang suka ingin tahu nih terkait dengan jalan ceritanya seperti apa. Yang malah aku ingin tanya dulu, kenapa untuk diangkat judulnya itu lagu Berantakan ini ya? mengangkat dari kisah apa gitu? Jadi itu memang lagu ini pas kita workshop bikin lagu tuh nggak cuma satu Berantakan. Kita waktu itu bikinnya banyak. Ya, kita udah bikin kayak ya 10-an lagu gitu dalam waktu seminggu gitu, kita nulis, kita pilih yang paling kayak menurut kita enak gitu. Terus memang pas bikin itu tuh aku langsung kayak abis bikin lagu yang jenis ini, aku pengen bikin lagu yang galau. Aku pengen lagu yang galau, terus kayaknya apa ya? Kayaknya kalau misalnya pakai kata berantakan tuh kayak itu kayak sounds galau banget gitu. Kayak ketika orang berantakan pasti galau lah, apapun itu kan pasti galau kan. Akhirnya dari kayak aku pengen bikin lagu galau, ketemu kata berantakan, terus dari situ kita kembangin jadi full song. Gitu. Dan kalau berantakannya berarti lebih pengisi ke isi kegalauannya mungkin. Tapi beda dengan sebelumnya yang Semau-maumu tuh bucin. Jadi kayak aku memang pengen ngasih tahu kayak ada apa ya, dinamika. Pastinya lah ya. Gitu. Tapi ada alasan tersendiri nggak kenapa kayak misalnya aku tadi dan pernah melihat juga ya terkait video klipnya itu yang diangkat itu tema anak-anak SMA gitu. Iya, jadi memang aku tuh untuk menuju, sebenarnya aku menuju album kedua. Kan kemarin udah album 1, ini mau menuju album kedua. Di album kedua ini tuh ide dasarnya waktu itu tuh aku mikir aku pengen ngasih tahu ke pendengar kalau atau pengen ngajak pendengar untuk ikut akan growth-nya si karakter yang aku ciptain ini. Jadi dari SMA sampai mungkin nanti lagu-lagu selanjutnya tuh udah pendewasaannya mereka, terus kayak udah keikhlasannya mereka. Jadi nanti akan ada perjalanan hidupnya itu loh. Nah, dari nanti lagunya akan kayak gitu. Jadi Tito tuh tipe orang yang ibaratnya menciptakan sebuah lagu karya itu harus ada ini berarti ya? Ada ibaratnya maskot atau misalnya kayak ada konsepnya gitu, konsep storyline yang tercipta. Soalnya itu emang udah otomatis gitu. Aku kan kebiasaan film kan memang kita kalau bikin karya kita kan harus kayak ide pokok apa, nanti plotnya gimana, gitu-gitu kan. Jadi ke bawah sampai di musik gitu. Aku harus kayak ada storyline-nya gitu. Jadi ibaratnya membuat sebuah lagu tapi dengan konsep cerita yang berkelanjutan gitu. Yes. Berarti bakal ada lanjutan ada gitu. Masih dengan mungkin suasana yang beda gitu. Suasana yang beda gitu, tapi jalan ceritanya kurang lebih dari pertama sampai itu masih nyambung betul. Yes. Paham. Pendewasaannya mereka nanti ketika udah gede ada nanti gitu. Termasuk yang 10 lagu ini memang apakah di filter dulu atau memang nanti ini disiapkan buat ke depan? Di filter lagi. Jadi waktu itu tuh harusnya kita workshop untuk bikin 5 lagu. Untuk bikin 5 lagu itu kita diharuskan untuk dikali 2 biar kita ada pilihan gitu, di vote gitu kan. Jadi kita nulis 10 lagu untuk dipilih 5. Nanti lagi nulis 10 lagu untuk dipilih 5 lagi baru jadi album gitu. Nah, kalau khusus dari lagu Berantakan ini ciptanya Tio atau bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Kita pas workshop tuh emang bareng-bareng 5 orang. Jadi pas workshop kita bikin 10 itu nulis, itu ada aku, ada Dimas Wibisana, Bian Kanelwan, sama tim aku yang dari Tulungagung, Wildan Windu. Kita nulis bareng-bareng di situ. Terus ya memang bener kayak cuman lesehan nongkrong gitu di rumah mereka. Terus kita kayak Mas Dimasnya bawa gitar, terus aku bawa notebook kayak catatan sama pulpen gitu. Terus ya udah sambil humming dijreng-jreng jadi 1, 2 gitu. Jadi memang kayak ngalir aja gitu. Iya, ngalir aja. Proses ibaratnya kalau ya
lagi nongkrong, memang nongkrong yang bermanfaat ya, kayak, bisa oh ini nih, ada nih menciptakan ketemu nih nada bagus gitu. Oke. Jadi sampai akhirnya bisa menjadi lagu yang benar-benar Yes. utuh gitu ya terkait dengan mata. Ada ini nggak kendala atas ini dalam pembuatannya? Kendalanya ini sih nggak begitu ada sih sebenarnya. Maksudnya aku ngerasa mungkin capek ya. Maksudnya kita dikasih deadline waktu yang memang lumayan singkat karena ya satu dan lain hal gitu. Tapi menurut aku itu bukan kendala, itu malah jadi kayak motivasi gitu, kayak ayo kita harus work hard, kayak kita benar-benar bisa mengasah otak untuk bisa lebih lebih terbakar gitu, lebih cepet mikir gitu. Jadi memang untuk latihan juga sih sebenarnya. Karena memang kalau misalnya udah nggak ada tantangan lagi, justru gampang jenuh kan ya? Jadi kayak mau apa ya gitu, kayak bosen gitu. Jadi harus memang ada hambatannya itu. Dan tapi aku nggak merasa itu hambatan. Itu kayak lebih ke challenge aja gitu. Ayo gitu, bisa nggak? Kalau Tito mungkin berpikirnya bahwa masalah itu bukan berarti menjadi hambatan, melainkan jadi sebuah tantangan. Iya, kayak bisa nggak? Harusnya kita bisa gitu. Nah, itu sih. Gitu. Nah, itu mungkin yang jadi bisa dipelajari juga nih buat sobat gamers. Ya baik lagi gitu, bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu ya jangan diubah jadi hambatan, karena memang pasti akan menghalangi jalan kita gitu. Tapi Yes, kalau benar banget. kita ubah menjadi sebuah tantangan, justru kita akan semakin terpacu. Iya. Gitu. Karena kalau nggak ada tantangan ya buat apa lagi gitu. Iya gitu, bosen pasti. Ngapain ya? Oke, berarti kalau misalnya untuk bermusik sudah 2 tahun jalan. 2 tahun jalan. 2 tahun jalan. Tapi sekarang udah nggak kerasa lagi sih, udah akhir tahun juga gitu. Ya bentar lagi 3 tahun. Nah, itu. Gimana di tahun depan ada ibaratnya apa ya, target yang ingin dicapai atau goals gitu? Banyak sih target yang pengen aku capai, kayak pengen bisa konser gitu, konser tunggal gitu, terus makin banyak lagunya juga, album kedua juga, terus aku pengen kayak makin yang dengerin aku tuh makin banyak gitu, maksudnya kita bisa saling berbagi energi gitu kan kalau semakin banyak. Terus ya itu sih, aku pengen semakin growth-nya tuh ada gitu sebagai musisi gitu, pengennya itu goals-nya. Dan kepikiran nggak sih kayak misalnya gue mau rencana duet itu dengan konser baru? Kalau sebenarnya kan rencana untuk pengen ada duet tuh ada, cuman belum kepikiran siapa, karena itu tuh bakal sangat based on the song, berdasarkan lagunya banget gitu. Aku harus cari siapa yang cocok dengan karakter lagu ini, tapi pengen banget kalau dikasih kesempatan mau. Tuh. Tapi harus coba sih, karena siapa tahu kan bisa lebih ada warna tersendiri mungkin ya pasti. Untuk lagunya sendiri. Oke, Tito, untuk apa mungkin ekspektasi yang nanti terkait dengan lagu si Berantakan sendiri, gimana nih untuk harapannya tersendiri? Harapannya ya semoga Berantakan semakin menjadi teman untuk para galauers gitu, yang maksudnya kalau misalnya kalian galau atau sedih tuh bisa ditemenin pakai lagu Berantakan gitu. Tapi ngomong-ngomong galau, Kak Tito sendiri pernah ngalamin galau? Iya pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Ini semua yang ada di ruangan ini pasti pernah galau, nggak mungkin. Apa tuh galau pada saat itu? Saat apa ya? Ya kalau misalnya ada masalah sama misalnya pasangan atau temen, atau misalnya sama masalah kerjaan, itu kan pasti galau. Ya, gitu. Tapi bisa terselesaikan kan ya? Selesaikan, pasti aku berusaha untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya Tito sendiri kan suka menciptakan lagu, di sisi lain mungkin punya masalah, suka terbawa nggak sih pada saat? Pas. Atau misalnya udah fokus gitu? Kalau pas bikin lagu harus terbawa, karena akan keluar gitu ide-ide itu ketika aku terbawa sama suasana masalah yang galau itu, karena memang aku nulis lagu tuh untuk mengeluarkan apa yang aku rasakan, biar nggak stres, biar nggak kayak dipendem terus nanti tiba-tiba meledak aja gitu kan, enggak. Jadi harus dikeluarkan lewat nulis lagu. Mungkin lebih tepatnya adalah gimana caranya kita menyalurkan perasaan di sebuah wadah yang tepat lah, itu lewat sebuah lagu. Iya, bener. Keren-keren sih, ini jadi salah satu inspirasi juga ya. Gila loh, 1 minggu 10 lagu menurut aku itu lumayan cepet lah, relatif. Iya sih memang sih, kalau dipikir-pikir iya ya, memang harus kilat juga ya gitu. Dan selama 2 tahun perjalanan Tito untuk menciptakan 2 albumnya relatif yang cepat juga menurut aku untuk. Iya sih, kalau dipikir-pikir tuh ternyata tuh satu album 14 lagu ya, aku yang album pertama itu dibikin dalam waktu 2 tahun tuh menurutku cepet sih. Apalagi waktu itu aku masih kayak abis musik ya udah kerjain apa dulu gitu, kayak nggak yang difokus gitu loh. Ternyata bisa bikin album gitu. Nah itu ya, kalau misalnya memang kita udah niat, konsisten dan
ya apapun bisa pasti Yes. tercapai. Oke, Tito, terima kasih banyak Terima sudah kasih juga. main-main ke Iya. Star Glam. Ini kali pertama ya? Yang pertama kali aku Star Glam. Kalau gitu nanti ditunggu juga Yes. untuk karya selanjutnya dan jangan lupa juga untuk main-main ke sini lagi. Thank Sama you, banget. Star Glam. Oke, kalau gitu Sobat Gamers, pokoknya dengerin aja langsung lagu Berantakan. Bisa dengerin di mana aja untuk lagu Berantakan? Langsung kalau misalnya mau dengerin lagu aku yang berantakan, search aja di semua digital platform, ada di YouTube, Spotify, Apple Music, semuanya ada. Jadi langsung di search aja, one click away, ketik, muncul. Kalau untuk di YouTube sendiri ada di Febinda Tito. Febinda, aku ada. Iya ya, ini ya ada habit itu. Febinda. Ya itu. Ada ya di YouTube channel, langsung aja search dan sudah ada lagu-lagu sebelumnya udah Yes, juga. ada semuanya ada. Yang pasti Sobat Gamers dukung terus untuk musisi Indonesia agar bisa terus berkarya, agar nantinya industri musik Indonesia bisa makin menggeliat dan juga bisa semakin maju. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Tito, terima Ya, kasih thank banyak. you. Sukses buat album dan sukses juga buat lagu-lagu Star Glam kedepannya. juga. Terima kasih. Siap. Kalau gitu Sobat Gamers, terima kasih sudah menyaksikan konten ini dan pastinya buat Sobat Gamers tetap semangat untuk menjalani aktivitas terutama untuk berkarya. Kalau gitu saya Ali Salman, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Ya, dadah.